Jangan khawatir, saham BRI rontok hari ini. Kasus BRI terungkap. Kenapa kok bisa rontok itu? Kenapa sih Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Dan kenapa kok kita nggak perlu khawatir itu ada apa? Ya, kira-kira bagaimana strateginya saham BBRI itu ke depan? Kapan kita masuk? Kapan kita TP? Dan saham BBRI itu gimana ke depannya? Ya, seperti itu. Kita akan ungkap ya mengenai hal itu semua hari ini pukul jam 19 lebih 15 pada tanggal 19 Februari. Kita dapatkan topik ini tuh dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kita dapatkan dari kontan.co.id bahwa saham perbankan ya ikut loyo saat IHSG anjlok 1,14% pada hari Rabu. Ini ditulis oleh Bimo Krisnamurti. Wah, ini Gensi ya namanya. Seperti itu. Nah, ini jadi kenapa kok saham BBRI turun itu, kenapa sih Pak Firman, ada kasus apa? Jadi kasusnya itu ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bahwa hari ini itu ada kabar bahwa pengumuman ya BI Rate ya pada Februari itu bertahan ya. Jadi pelaku pasar kayak investor kakap, jadi investor retail kayak Pak Firman ini itu ya menanti kira-kira uh, suku bunga BI Rate kita itu akan naik atau turun. Nah, kalau kita lihat ya, negara kita nggak punya hajat ya, hajat besar atau sebuah krisis dan lain sebagainya ya, kemungkinan ya akan bertahan ya. Memang prediksi saya pagi hari tadi ya menyebutkan Pak Firman ini ada pengumuman BI Rate ini bagaimana itu tahan ya, jadi bertahan nggak bakalan naik. Nah, kenapa kok nggak dinaikkan? Ya, kenapa nggak dinaikkan sih Pak Firman? Ya nggak boleh lah ya, jadi perekonomian kita itu sudah tumbuh, pajaknya sudah dinaikkan, dan kampanye sekarang udah usai ya. Jadi masa krisisnya sudah usai. Jadi ya ke depannya ya BI Rate nanti akan dipangkas. Jadi suku bunga atau perekonomian negara kita itu akan stabil ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita curigai bahwa BBRI kenapa kok turun itu suatu hal yang wajar ya. Suatu hal yang wajar. Jadi BBRI ini tuh memang yang buang itu ya barisan para retail ya, barisan para retail. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini penampakannya ya mengenai dari saham BBRI ini ya. Juga tadi pagi atau semalam ya, jadi alumni kami itu bilang, ini Pak Firman mengenai dari saham BBRI itu bagaimana ya, diturunkan dulu ya. Jadi seperti itu, setelah sudah digas naik ke atas ya nanti juga akan diturunkan kembali. Nah, asingnya itu nggak buang barang banyak ya Bapak Ibu ya, jadi mereka nge-sell ya netting lah seperti itu. Ini yang perlu kita curigai itu ya seperti ini mekanismenya. Jadi buangnya segini ya, jadi nettingnya kecil. Tapi satu sisi kalau secara inflow-nya jumbo ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok asing ini tuh kok masuk secara jumbo, itu ada apa? Ya, jadi ada apa sih sebenarnya? Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bahwa negara kita itu sudah mempersiapkan Danantara. Nah, kadang Bapak Ibu itu bingung. Ya, Danantara itu apa sih Pak Firman? Dia itu berfungsi sebagai apa? Makhluk ini itu seperti apa? Ya, kita jelaskan ya secara sederhana aja, nggak usah yang belibet ya. Jadi seperti itu. Jadi Danantara ini tuh istilah kasarnya itu ya bandar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau kita sebut bandar mungkin tahu. Tapi di situ kalau secara akademisi itu sebutannya liquidity provider. Atau kalau Bapak Ibu itu ada yang mungkin tahu ya,
atau manajer investasi yang mereka difungsikan untuk mengelola dana, ya, dana Nusantara. Nah, ini Pak Prabowo itu memberikan nama Danantara. Ya udah biar keren aja, tapi fungsinya sama. Jadi sebagai likuiditas. Apa itu likuiditas? Nah, ya intinya bandar lah Bapak Ibu. Cuman itu kasar, tapi ini agak di bahasanya haluskan ya. Jadi secara umum jadi seperti itu. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, kira-kira siapa yang sudah persiapkan dia menyambut baik mengenai hal ini itu siapa Pak Firman? Nah, di sini kita bisa ketahui ya, jadi yang ngusir kalian ya yang ngusir kalian ketika saham BBRI itu rontok, dan bahkan ya alumni kami itu tak suruh untuk tahan. Nah, kalau bisa itu ya masuk kembali, ya masuk kalau misalkan di situ ada aset-aset yang nggak bergerak dan nggak tahu ya, atau istilah Jawanya itu mandek lah ya, jadi seperti itu nggak ada gerak-gerak ya, lebih baik mungkin dijual dulu ya, mungkin bisa dimasukkan di saham BBRI. Jadi kenapa? Jadi saham BBRI ini adalah terdiskon, jadi valuasinya paling murah. Ya, murah dalam hal ini bukan murahan ya Bapak Ibu ya. Beda sama yang dikatakan sama influencer sebelah ya, yang dibenci sama bos BRI ya. Seperti itu. Jadi saham BBRI itu dimasukin jumbo ya. Oleh siapa sih Pak Firman? Nah, ini loh penampakannya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kita akan cek. Nah, kira-kira siapa sih yang masuk jumbo, yang dipakai masuk jumbo di saham BBRI ini? Bahwa saham BBRI itu rontok ya pada tanggal 24 September. Nah, kira-kira siapa yang masuk, ada inflonya? Loh, ini turun, memang ada inflonya Pak Firman? Ada. Ya, jadi ada. Siapa sih pelakunya? Nah, kita bongkar. Pokoknya di channel ini tuh sukanya bongkar-bongkar ya Bapak Ibu ya. Kalau kalian itu nggak suka ya mungkin para alumni judi slot ya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada yang masuk jumbo Bapak Ibu ya, terkait mengenai dari saham BBRI. Nah, pelakunya yang dibuat untuk ngusir kalian atau bikin psikologis kalian itu carut marut ya, apalagi yang kalian investasikan itu bukan 1 juta atau 2 juta. Nah, apalagi kalian itu dana yang dimasukkan di saham BBRI ini adalah dana untuk pensiunan ya. Jadi peran LP ya itu membikin untuk diskon, bikinkan diskon ya, seperti itu. Emang kayak gitu boleh Pak Firman? Boleh ya, ini tugas liquidity provider ya, istilah bahasa akademisnya seperti itu. Tapi kalau istilah kasarannya itu ya bandar ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon maaf kami sebut bandar, mohon maaf ya bagi yang sudah lama di market. Kenapa? Literasi masyarakat kita itu minim ya, dan mereka terjun di industri pasar modal itu mereka bukan dari praktisi keuangan. Jadi benar-benar minim banget ya. Jadi ya kita mungkin bahasanya itu yang mudah-mudah aja, jangan yang sulit-sulit ya. Oke. Nah, jadi di sini. Jadi yang untuk membuang barang itu dipakai BK, AK, BP, KZ. Nah, ini yang perlu kita curigai. Di saat BBRI itu rontok, gerombolan ya. Ya, kayak DX, YP, XL, CC, XC dan juga XQ ini itu dipakai untuk memborong mengenai dari saham BBRI. Ya. Ini ada AK, ZP, CC, YP, BK. Ya, jadi mereka pakai akun ini. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, Pak Firman, nah itu kan dia masuk sekitar 17 juta lot ya, tapi di sisi lain ini dia itu buang barang 21 juta lot. Kok bisa demikian? Loh, katanya itu masuk. Wah, gini. Jadi tak kasih tahu. Jadi AK itu adalah sebagai broker. Broker itu yang memerantarai Bapak Ibu itu jual beli.
Contoh misalkan alumni saya pakai broker AK, ya. Saya juga pakai broker AK, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya masuk di harga 4.149 misalkan seperti itu. Nah, alumni saya itu dia buang barang di harga 4.183 dengan catatan mereka itu sudah punya barang banyak. Nah, makanya di sini itu apa? Jadi mereka ya akan tercatatnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, penampakan secara detailnya itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, di sini kita bisa dicek ya, kira-kira itu bener nggak sih ini itu bener-bener jualan, ya, asingnya itu bener-bener jualan, bener nggak? Nah, ini ayo kita mau cek di harga berapa, yuk di harga bawah ya, 4.010. Nah, kira-kira bener nggak asingnya itu dia keluar. Nah, ya, nah jadi asingnya ini tuh dia belum bekerja, jadi yang masuk ini ya cuman beberapa retail aja, jadi yang eksekusi ya dia hanya block trader, ya. Jadi block trader itu siapa? Ya mungkin alumni kami itu juga termasuk block trader, ya, atau alumni di kelas-kelas lain itu juga termasuk block trader, ya. Nah, di sini ya yang menjadi pertanyaan. Nih ketahuan YU-nya. Nah ini ya YU ya, jadi digeprek, diusir sama KZ ini kompak. Jadi mereka TP. Nah, ini lihat nih angkanya ini. Asing nih foreng. Keren ya. Oh. Wah. Keren ya. Ya, jadi biasanya mereka itu tukar-tukar barang. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini penampakan itu seperti ini. Nah, jadi kita juga harus melihat cara berpikir, bagaimana sih cara berpikir pasar modal itu Pak Firman, ya. Makanya banyak sekali ya investor pemula yang pengen dibikinkan kelas sama saya. Makanya ya di sini nomor di bawah ini tuh gunanya untuk Bapak Ibu itu biar tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Nah, tapi ya di sisi lain ya bagi yang butuh aja. Jadi semua pakai alat-alat. Nah, kelas yang saya bikin ini tuh bukan bermaksud saya untuk mendapatkan peserta banyak, enggak. Tapi siapa yang kepengen bisa cara berpikirnya, alat-alatnya pakai apa, ya mereka tak kasih tahu. Ya, jadi ya secara khusus ya, jadi enggak secara umum. Nah, kenapa kok enggak secara umum Pak Firman? Nah, kami juga takut, bukan takut ya. Jadi kita juga harus punya etika, jadi enggak boleh mengganggu kepentingan ya orang lain. Jadi tujuan kami adalah untuk cuan. Kalau misalkan mereka lagi kerja, lagi kerja, ya kita ngikut. Ya. Kalau mereka itu lagi TP, ya kita juga ngikut. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena di sini kita mencari cuan, dan dana yang kita kelola ini itu bukan dana Tara ya Bapak Ibu ya. Saya cuma retail biasa kok ya, dan dana saya cuma kecil ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini cara berpikirnya. Nah ini ya. Nah, jadi mereka juga masuk. Nah, ini kalau kita lihat transaksi di 4.080 ya di sini. Nah, siapa yang ngusir? Ya, ternyata BK yang dibikin ngusir. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan atau yang bikin saya menggelitik ya, jadi ketika saham BBN turun itu mereka ya setidaknya itu nitip sandal. Ya, nitip sandalnya asing sama kita beda Bapak Ibu. Apa sih maksudnya nitip sandal itu Pak Firman? Jadi ya cuman masuk misalkan ya 100 miliar ya. Jadi mereka cuma nitip sandal aja. Loh kok 100 miliar itu gede? Iya, kalau cara berpikirnya para kita ya mungkin ya investor retail. Tapi kalau asing itu 100 miliar itu kecil. Ya, kenapa? Karena kalau mereka lapak, ya, melapak atau berdagang ya, itu minimal berapa sih kalau di saham BBRI? Minimal mereka harus punya dana sekitar 10 triliun. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang broker yang dipakai ya benar-benar broker yang liquid.
broker yang liquid di sini bagaimana sih Pak Firman cara berpikirnya? Jadi ya buka akun, registrasi akunnya itu bukan 100.000 ya. Ya. Nah, untuk yang 100.000 itu untuk wilayah bagi para investor retail. Ya, jadi contohnya kayak Pak Firman ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, ya. Loh kok ngeri ya Pak Firman? Ya memang ngeri. Jadi investor ya. Jadi khususnya orang-orang yang punya dana besar itu biasanya dari perbankannya itu mengkonfirmasi ya. Contohnya kayak kalian mungkin buka di salah satu perbankan ya. Biasanya kalian itu akan dihubungi sama sales asuransi ya. Ya, jadi cara berpikir seperti itu. Jadi mana yang nasabah prioritas, mana yang enggak. Seperti itu. Ini biasanya tugas sales-sales dari sekuritas tersebut itu akan menghubungi Bapak Ibu. Ya, jadi ini loh, ini mumpung ada saham, silakan bisa beli, nanti diukur ya, dikasih tahu nanti Bapak Ibu ketika belikan saham ini tuh akan mendapatkan sekian sekian sekian. Ya, jadi cara berpikirnya seperti itu. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin ya bilang Pak Firman ini ngomongnya mubeng muter-muter ya. Jadi kalian bukan target saya. Ya. Jadi channel ini tuh khusus bagi para pemula. Ya, jadi kita menginformasikan, mengedukasi, jadi cara penyampainya juga pelan-pelan. Jadi enggak, oh ini beli sini, nanti ya kayak judi slot ya. Ya, jadi bukan seperti itu Bapak Ibu, karena setelah saya riset ya, Badan Pusat Statistik keluaran terbaru bulan kemarin ya. Jadi ternyata investor yang ada di Bursa Efek itu mayoritas itu orang Jakarta. Ya, orang Jakarta. Jadi yang di luar itu biasanya investor retail. Jadi untuk hatersnya Pak Firman itu ya bukan dari wilayah itu. Nah, terus yang kedua itu di wilayah Surabaya. Ya, terus wilayah mana lagi ya seperti itu ya. Ya, jadi ya yang orang-orang yang punya porsi besar ya di yang nonton channel ini itu ya mereka nggak berkomentar yang negatif, jadi cuman diam, terus ya nanti biasanya menghubungi saya ya. Seperti itu ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, jadi tugas saya itu adalah menyampaikan. Nah, jadi urusan jual sama beli itu urusan Bapak Ibu ya, kalau mau masuk ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kami juga bikin kelas ya, sudah saya klasifikasikan, ini kelas yang untuk investor kakap, ini yang kelas untuk investor menengah, ini yang untuk investor retail. Jadi kami sediakan itu semuanya. Jadi tujuan kami adalah satu, untuk membimbing para investor Indonesia agar bisa mengelola keuangannya seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, terus kenapa kok kita nggak usah khawatir Pak Firman mengenai dari saham BBRI? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya, ada Bu Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani ini ya salah satu ibu saya lah. Ibaratnya dia memang ahli keuangan ya. Saya di bawah naungan beliau karena di bidang keuangan juga. Nah, jadi seperti ini cara berpikirnya. Nah, di sini kalau kita lihat secara transaksi ya, ini ada sebuah inflow Bapak Ibu ya. Ini ada inflow satu sisi, ketika saham BBRI ini turun. Nah, di sini yang menjadi menjadi pertanyaan. Ya, jadi penurunan harga saham BBRI itu sebenarnya bukan turun beneran kok. Ya, tapi apa? Tapi ada yang masuk. Ya, seperti itu. Terus yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari sisi volumenya, transaksinya, Danantara ini itu belum mulai eksekusi. Ya, jadi hanya masuknya itu secara etika, punya etika baik. Maksudnya gimana Pak Firman? Jadi mereka itu masuknya itu pelan-pelan. Beda. Jadi beda penanganan antara saham BBRI sama saham-saham gorengan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekelas saham BBRI itu ya mainnya cantik. Jadi nggak barbar ya, istilah Surabaya seperti. Jadi nggak barbar.
Ya, jadi mereka ya masuknya pelan, naik pelan, turun juga pelan. Tapi ya transaksinya itu jumbo seperti ini. Nah, di sini saya lihat kan. Nah, jadi minimal ya transaksinya 1,5 triliun. Ya, nilai transaksinya seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman? Kata Pak Firman kan investor kakap itu kan mereka kelola minim itu 10 triliun ke atas. Kenapa kok hanya masukannya itu 1 triliun, 1 triliun? Ya, nggak langsung besar kayak gitu. Kenapa? Ya beda lah. Beda. Ya, beda. Jadi BBR itu beda sama saham-saham yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak sebut emiten ya Bapak Ibu ya. Saya juga punya etika juga. Jadi menjaga marwah setiap emiten. Fokus saja BBRI. Kalian itu ngajaknya di pinggir jurang. Oke, lanjut. Nah, jadi transaksi di saham BBRI itu ya minimal mereka ya masuk dulu 1T. Oh, turun lagi, masuk lagi 1T. Turun lagi, masuk lagi 1T. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tujuan ya memperlakukan. Makanya untuk investor kakap ya alumni kami yang dananya itu di atas 1 M ke atas atau 20 M ke atas, ya cara berlakunya juga beda ya, beda sama yang investor menengah ke samping ya. Jadi seperti itu saya perlakukan juga beda. Jadi beda cara kelolaan dana kecil sama yang kelolaan dana besar. Ya, atau Bapak Ibu punya pensiunan, ya dana dari pensiunan juga cara ngelolanya beda seperti itu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Juga pernah ya ada yang bilang kayak gitu, berapa dapat di saham BBRI ini keuntungannya? Kok kecil ya, enak jualan es. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Iya, silakan jualan es saja, nggak usah dagang saham seperti itu. Ya sudah. Sana uang dari itu belikan saja es. Nanti kan dapat untung. Ya. Lah kok disarankan untuk beli saham BBRI untuk ini? Loh, kenapa Pak Firman? Iya, coba kalian belikan uang 800 juta yang dari pensiunan itu, belikan aja es batu sana, jualan es. Bisa nggak untung ini? Saya untungnya nggak usah banyak-banyak lah, 1% aja. Uang itu bisa nggak? Ya, ya, tapi konsisten ya seperti itu. Saya tantang seperti itu. Ya nggak berani. Ya kenapa? Ya kalau musim hujan siapa yang mau beli? Satu. Terus apa namanya? Ketika ini apakah dia balik modal ya kan dibuang. Ya mencair. Wah, makanya bikin ini. Oke. Ya seperti itulah Bapak Ibu. Iklan ya Bapak Ibu. Nah, terus kenapa kok kita nggak boleh khawatir? Nah, di sini kita lihat dari net income-nya Bapak Ibu. Ya, net income-nya bahwa saham BBRI itu stabil. Nah, di sini ya, ini yang terbaru bahwa JP Morgan terbaru targetnya ya 4.200 JP Morgan. Ya, terus ada OCP sekuritas ya 5.000. Nah, jadi dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk buy saham BBRI itu ada 55 sekuritas loh. Ini sekuritas loh, bukan buzzernya Pak Firman loh ya. Yang nyari uang 1 juta sehari aja kesusahan. Komentar seperti itu ya. Jadi ini ya dari beberapa sekuritas dan yang menyarankan hold itu ya 23. Makanya untuk kalian Bapak Ibu semuanya yang nggak perlu khawatir ya mengenai dari saham BBRI. Dan yang menyarankan sell itu ada 4 ya seperti itu. Ini loh ya, jadi beberapa sekuritas. Ya, jadi Bapak Ibu jangan percaya sama seseorang ya yang di situ kayak gitu ya Bapak Ibu, jangan percaya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalian itu harus pinter mengelola keuangan ya, jadi seperti itu. Nah, di sini. Nah, untuk potensi mengenai dari saham BBRI itu 50%. Kalau Bapak Ibu itu masukkan saham BBRI itu sekarang di harga 4.020 ya, di hold aja 6 bulan ya, nanti dapat 50%. Kan cakep. Kalau misalkan Bapak Ibu itu tujuannya adalah untuk investasi, masukkan 1 miliar ya dapat 500 juta.
itu dari capital gainnya, estimasinya. Ya, bisa melenceng nggak Pak Firman? Bisa melenceng. Melenceng itu mungkin ya cuma 48%, ya. Nah, atau bisa lebih 70%. Loh, kok bisa lebih bagaimana Pak Firman? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan itu ini. Nah, ini ya. Ini sebutan atau brandnya apa namanya? Jadi kebijakan Pak Prabowo dan Antara. Jadi tugasnya itu mereka mengatur, ya, mengatur yang ada BUMN ini. Ya, apakah sampai akan kecipratan mengenai hal itu? Kecipratan. Tapi di sini yang ditugaskan untuk membiayai proyek-proyek dari pemerintah itu ya dari Bank Mandiri, ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok dari Bank Mandiri? Kenapa kok nggak BRI Pak Firman? Ya, jadi ya beda, bagi tugas lah. Masa semua di BRI-nya? Jadi nanti kasihan, ya. Seperti itu. Nanti ada impactnya nggak Pak Firman? Pasti akan dapat impactnya seperti itu, ya. Itu. Nah, jadi kayak proyek-proyek yang mangkrak itu nanti akan dibiayai ya lewat Bank Mandiri, ya. Makanya untuk Bank Mandiri ini tuh ya ngacir ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini BMRI. Nah, di sini ya ngacir kemarin ya. Terkait dengan Antara tetap tapi dia dibuang. Tapi untuk saham BBRI bagaimana? Ya kayak gini sideways. Jadi pengelolaan itu beda. Ya seperti itu. Oke, terus apa lagi? Ya BBRI nanti bagi dividen itu diundur ya Bapak Ibu ya, diundur. Yang biasanya itu di bulan Maret ya kemungkinan di bulan April. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting bagi dividen. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, sudah 26 menit. Nah, kita ke strateginya. Bagaimana Pak Firman mengenai dari strategi di saham BBRI ini? Kita lihat yuk untuk kode Da Vinci-nya di saham BBRI ini ya, mungkin kalian pengen melihat ya mengenai cara berpikirnya Bandar dalam membandingkan harga saham. Nah, di sini memang betul ya, jadi nggak ada sebuah inflow ya. Jadi inflow itu apa? Jadi ini yang dipakai apa namanya, bahasa pemrograman lah. Jadi yang tahu itu siapa ya, sopirnya atau liquidity provider. Kita bisa simak ya bahwa di harga 4050 sama di 4100 ini tuh dia ada kode perintah jangan dinaikkan dulu. Jadi kami masih butuh barang ya, masih butuh barang. Nah, di sini mereka itu pengen nambung di harga 4010, 4000 dan juga di 3950 ya. Jadi ketika diguyur masuk kantong A, nanti keluar juga pakai kantong B ya. Jadi mereka pengelolaannya itu ya sangat teratur dan juga tersistematis seperti itu. Pak, kayak gitu manipulasi dong Pak? Enggak lah ya, enggak. Ini adalah sebuah teknik dagang. Jadi untuk teknik dagang itu apa? Tekniknya berbagai macam ya. Kalian bisa mengerti hal ini itu karena apa? Kalau misalkan kalian itu dilatih, ya dilatih tiap hari, nanti kalian akan mengetahui yang namanya karakteristik tiap emiten. Nah, tiap emiten itu berbeda-beda Bapak Ibu, nggak bisa disamaratakan. Ya, antara BBRI, Goto, BBCA, sopirnya itu istilahnya itu beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan pesimis. Wah, berarti kita itu investor retail itu targetnya dong Pak Firman. Iya, targetnya. Siapa yang targetnya? Maksudnya dari investor retail kayak gini yang pemula, itu yang FOMO yang target. Tapi kalau di situ investor retailnya itu kayak saya ya, yang dananya kecil seperti itu, ya mungkin bukan jadikan target. Ya kenapa? Karena kita bisa mengelola. Nah, kenapa kok bisa mengelola? Kenapa kok bisa kuat seperti itu Pak Firman? Karena ada alatnya. Ya, satu. Terus kami juga dapat ilmunya, dan di market itu ada apa aja kita pelajari. Oh, ini tuh. Dan mereka tugasnya itu masing-masing. Makanya banyak sekali
para subscriber kami itu meminta, Pak Firman tolong kami diajari dasar-dasarnya, tolong kami dikasih tahu alat-alatnya apa aja ya, jadi seperti itu ya. Tapi ya yang butuh aja, jadi kita nggak menargetkan banyak orang ya, jadi seperti itu. Nah di sini ya saya sampaikan tuh nomor itu, jadi saya nggak pakai nomor lain, jadi itu nomor itu gunanya untuk berkomunikasi kepada Bapak Ibu. Ingat saya nggak pakai admin ya, jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya 100% penipuan titik, karena sudah terjadi 6 kasus mengatasnamakan saya. Jadi nomor WA yang ada di situ itu adalah sarana biar orang-orang yang kepengen belajar dengan saya itu biar nggak kena korban penipuan ya, jadi seperti itu ya. Oke, bandarnya sudah saya ungkap ya, dan bagaimana strateginya mengenai dari saham BBRI besok ya. Berhubung mayoritas subscriber kami itu mayoritas ya, kok bahasanya bermubeng-mubeng ya. Jadi mayoritas subscriber kami adalah karakternya lebih ke invest ya, dan juga untuk swing. Jadi silahkan Bapak Ibu besok bisa tunggu dulu di area, kalau pengen masuk ya di area sini Bapak Ibu 4.000 ya, kalian bisa antri di situ, dan juga di 3.900 serta di harga 3.847. Support kuatnya ada di harga 3.800 mengenai dari saham BBRI ini. Nanti ada pertanyaan lagi, Pak Firman, cara belinya itu bagaimana? Ya, kita nyicil atau ngantri? Di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu nunggu misalkan di 3.790, kelebihannya kalian akan dapatkan yang namanya best price itu. Terus kalau misalkan kalian itu nyicil, kelebihannya apa? Kalian akan mendapatkan di harga support manapun. Ya, jadi seperti itu. Itu kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya. Kalau misalkan kekurangannya, kalau kalian itu nunggu kayak mak-mak ya di harga 3.800, ya kelemahannya belum tentu kalian dapatkan barang. Ya, seperti itu di situ. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu nyicil, ya kalian akan kehabisan amunisi ya, seperti itu. Jadi semua ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Pak Firman praktek yang mana paling enak? Kebetulan saya praktek semua ya, jadi ya tujuan kami mencari cuan ya, jadi kita praktek semuanya. Oke, terus targetnya Pak Firman di mana? Kalau kalian tuh nggak sabar ya, boleh TP dulu di harga 4.125, terus di harga 4.189, dan juga di 4.390 ya. Untuk target JP Morgan ya di harga 4.200 ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk jangka panjang bagaimana Pak Firman? Boleh nggak saya TP di harga 5.600? Monggo boleh ya. Kalau kalian itu ya bener-bener uang dingin ya, kalau kalian pengen sabar lagi nanti bisa jualan di harga 6.450 ya. Jadi untuk karakteristik dari saham BBRI ini, dia itu BBRI turun dulu ya, nanti akan digas kembali ya. Jadi mengikuti mengenai dari IHSG ya, seperti itu. Jadi ini agak buangan dikit, setelah itu dia nanti akan digas kembali ya. Jadi ini sudah terkonfirmasi ya Bapak Ibu ya. Dan apakah IHSG kita itu nanti bakalan ke 8.000? Pasti Bapak Ibu, tunggu aja ya. Ini ya dinaikkan seperti itu mah gampang ya, seperti itu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya mengenai dari saham BBRI ini. Ya, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya, nanti kita akan kasih linknya ya untuk kalian. Ya, nanti di situ tinggal dipilih keinginan kalian, dan ini khusus untuk kalian yang kepengen aja ya, seperti itu. Saya cukupkan karena kami malam ini akan ngajar yang di kelas akademi yang ada promo. Silahkan bisa masuk karena yang kelas promo di bulan Maret itu sisa 3. Silakan bisa masuk dengan bawah ini ya, masuk aja, nanti kami japri ya, tapi slow respon ya kalau pengen masuk malam ini.
Nah kami masih ngajar sampai jam setengah 10 ya, jadi jam 10-an ya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kalau ada waktu nanti review lagi ya, jadi seperti itu. Bye bye.